Jangan dianaktirikan swasta, karena sudah menjadi partner membantu mencerdaskan anak bangsa. Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Provinsi Bali di bawah komando Ketua Umum Gede Ngurah Ambara Putra terus bergerak mengawal eksistensi persekolahan swasta yang merasa kian dianaktirikan oleh pemerintah. Hari Rabu 11 Mei kemarin, Ambara Putra didampingi Sekretaris Blasius Naya Manuk, Bendahara Anak Agung Ngurah Edi Supriyadinata Gorda, dan pengurus inti lainnya mengunjungi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau UPMI. Tujuannya menjajaki kerjasama dengan Rektor UPMI, serta sowan dengan tokoh pendidikan Gusti Bagus Artanegara yang juga Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali. Pertemuan itu dimanfaatkan Ambara Putra menyampaikan keluh kesah pengelola sekolah swasta, misalnya tentang kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah negeri hingga tidak dilibatkannya pihak swasta sebelum membangun gedung sekolah negeri baru. Ambara Putra berharap kepada pemerintah supaya kuota rombongan belajar atau rombel bisa tepat, karena selama ini dengan kuota rombel yang tepat saja bisa terdapat kelebihan kursi di sekolah negeri. Harapannya juga kepada pemerintah adalah bagaimana kuota itulah gitu, dalam kuota rombel itu bisa tepat gitu. Karena dengan kuota rombel tepat 36 saja masih ada kelebihan kursi sebanyak 20.000. Nah, mudah-mudahan ke depan BMPS yang memang tugasnya adalah mewadahi komunikasi antara perguruan swasta dengan pemerintah. Kita ingin selalu bisa bersinergi, tentu bagaimanapun juga beberapa tahun ini, 3 tahun terakhir ini, penerimaan murid-murid di swasta ini sudah menurun juga. Kalau tidak salah, di SMA sekitar 28%, di SMK sekitar 20-an%. Nah, tentu ini sudah sangat mempengaruhi daripada operasional sekolah itu sendiri. Ya, kita ingin terus berkomunikasi dengan pemerintah bagaimana. Begitu juga kita di BMPS adalah meningkatkan kualitas, membuka diri dengan pihak eksternal, artinya tamatan-tamatan di swasta ini supaya BMPS ini membuka komunikasi dengan eksternal ini, bagaimana tamatan-tamatan swasta ini bisa diterima langsung untuk mungkin yang ingin bekerja di luar Indonesia. Begitu juga kami datang ke Universitas Mahadewa ini adalah bagaimana murid-murid yang sudah bekerja di luar, murid swasta, itu bisa juga masih ada kelas jauh gitu loh. Itu kelas jauh, bagaimana kelas jauh ini bisa akhirnya mereka mempunyai nilai tambah tetap, tidak hanya bekerja, untuk bisa meningkatkan daya saing mereka ke depan. Gusti Bagus Artanegara yang sejak awal karirnya berkecimpung di dunia pendidikan menyarankan pengelola sekolah swasta jangan pernah menganggap sekolah negeri sebagai lawan, melainkan teman. Berkaca pada pengalamannya sebagai Kepala Kantor Departemen Kementerian Pendidikan Tabanan untuk meredam kisruh menjelang PPDB, pihaknya mengumpulkan seluruh kepala sekolah swasta dan negeri untuk memastikan kapasitas masing-masing sekolah. Selanjutnya mendata total lulusan di setiap jenjang pendidikan agar output dan input dapat diketahui secara pasti. Untuk PPDB 2022 atau 2023 mendatang, Artanegara berharap pihak-pihak terkait mampu membangun keadilan di bidang pendidikan, sehingga Artanegara melanjutkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi punya peran sentral meredam potensi konflik. Ya, jangan bersaing dengan negeri, tapi bersandinglah dengan negeri. Sebab negeri itu bukan lawan, tapi itu adalah teman. Itu nanti yang akan tekankan. Sudah itu juga ya pengalaman dulu ini yang lihat langkah-langkah yang ditempuh selama ini mungkin kurang pas ya. Sebab kalau Tiang dulu jadi kepala, nah itu pengalaman di Depdikbud, jadi kepala Depdikbud Kabupaten Tabanan. Pertama saya bikin dulu peta sekolah. Jadi lihat sekolah yang ada di seluruh berapa anak yang tamat SD, berapa anak yang tamat SMP, itu yang saya utamakan. Sudah itu saya cek kelas yang disediakan berapa, ukuran kelasnya yang 7x8 berapa buah, 8x9 berapa buah. Ya, berdasarkan itu lalu kita atur sekolah itu hanya boleh menerima siswa maksimum 40 anak, untuk yang 7x8 36. Itu yang bikin konsensus itu dulu, yang punya itu baru yang kumpulkan semua kepala sekolah negeri dan swasta.
Ya akhirnya ada juga yang keberatan justru dari swasta karena dia merasa dirinya favorit. Pada kesempatan yang sama, Rektor UPMI Imade Suwarta mengaku menyayangkan, kesal sekaligus miris setiap tahun terjadi kekacauan dalam PPDB. Seharusnya konflik ini tidak terjadi jika saja semua pihak taat aturan atau berlaku normatif. Pemerintah juga, kata Suwarta, jangan menganaktirikan sekolah swasta mengingat perannya yang sangat besar bagi perjalanan Republik ini. Dia pun setuju sistem zonasi dipertahankan demi pemerataan kualitas pendidikan sehingga tidak ada sekolah yang menonjol. Sebetulnya masalah kekisruhan PPDB tidak perlu terjadi, asalkan berbasis normatif, ya sesuai dengan aturan. Kalau memang sistem zona dipertahankan bagus, saya setuju, sehingga tidak ada sekolah yang menonjol. Dengan catatan, jangan menjadi penduduk musiman. Baru akan tamat, 6 bulan berikutnya akan tamat sudah menjadi warga negara yang ada di daerah itu. Itu bagi saya bodoh. Sistem zonanya bohong sehingga penduduk asli itu tersingkir di situ. Ya. Yang kedua, jalur prestasi. Kelas yang sudah diterima resmi, pengumumannya ada pengembangan. Jumlah terus membengkak. Yang dicari itu apa? Kuantitas apa kualitas? Kalau kuantitas tentu profit dia. Tapi kalau kualitas jumlah itu harus diturunkan.